hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu, Hora. Halo semuanya, pertama sekali kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkat dan kasih karunia-Nya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Melia Gresiana Beban, kelas 8, asal sekolah saya SMP Negeri 1 Siborong-Borong. Letak geografis sekolah saya berada di Jalan Pacuan nomor 2, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan di bawah kepemimpinan Bapak Marturak Lumban Turuan SPD. Pada saat ini, saya akan membawakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan guru pembimbing Bapak Torus Manuntun Mababan SPD MPD. Nah, materi yang akan saya bawakan mengenai organ dan sistem organ pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Simak videonya bagus-bagus ya kawan. Sebelum itu, kita sudah mempelajari mengenai organ dan sistem organ pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Sekarang, apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Sedangkan sistem organ adalah kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Saya akan membahas pertama yaitu organ pada manusia. Manusia memiliki tubuh yang terdiri dari bagian-bagian penting yang disebut sebagai organ. Nah, contohnya yang pertama, jantung. Jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh yang memiliki peran penting yaitu sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah. Jantung bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang berfungsi untuk menukar gas antara tubuh dan udara di lingkungan sekitar. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ penting dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengolah dan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Organ-organ tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan bergabung dengan kelompok yang disebut dengan sistem organ. Misalnya, dalam sistem pernapasan, paru-paru bekerja sama dengan hidung dan tenggorokan untuk mengatur udara yang kita hidup. Sedangkan dalam sistem pencernaan, makanan masuk dari mulut, lalu diproses oleh lambung dan usus agar tubuh bisa menyerap gizi dari makanan. Sebelum itu, adapun sistem pencernaan meliputi mulut, tenggorokan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ada juga loh sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem rangka yang semuanya saling terhubung agar tubuh kita bisa hidup sehat dan bergerak dengan baik. Ingat ya, jika salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka seluruh sistem tubuh bisa terganggu. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai organ dan sistem organ pada hewan. Hewan juga memiliki organ dan sistem organ seperti manusia, walaupun bentuknya berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Pada hewan darat seperti kucing, anjing, atau sapi, organ dalam tubuhnya hampir mirip dengan manusia. Mereka juga punya jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, paru-paru untuk bernapas, lambung dan usus untuk mencerna makanan, serta otak untuk mengatur gerakan dan perilakunya. Nah, semua organ itu bekerja sama dalam sistem organ hewan tersebut. Contohnya, sistem pencernaan pada hewan bekerja untuk mengubah makanan menjadi energi, dimulai dari mulut, kemudian ke lambung dan usus. Ada pula sistem pernapasan yang membantu hewan bernapas, seperti paru-paru pada mamalia, insang pada ikan. Setiap jenis hewan bisa memiliki sistem organ yang berbeda-beda, tergantung tempat hidupnya. Misalnya,
Burung memiliki paru-paru dan kantung udara untuk membantu mereka terbang. Sedangkan katak bisa bernapas melalui kulitnya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai organ dan sistem organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat berupa akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai organ tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berfungsi menancapkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya dan menyerap air serta garam mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, dan jaringan parenkim kayu. Yang kedua, batang. Batang berfungsi menegakkan tubuh tumbuhan serta menghantarkan air dan garam mineral yang diserap akar dari dalam tanah ke daun. Batang tersusun atas jaringan epidermis, korteks, pengangkut, penyokong, dan jaringan parenkim kayu. Batang juga dapat menyimpan cadangan makanan di dalamnya. Nah, yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Daun tersusun atas jaringan pagar, bunga karang, dan jaringan pengangkut. Yang ketiga, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, yang kelima, biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Nah, yang terakhir, buah. Buah adalah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai organ dan sistem organ pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Jika ada sebuah kesalahan, mohon dimaklumi. Ingat 2S, simpan di hati dan di pikiran kita, serta sampaikan melalui terima kasih. Horas.